Di antara kisah-kisah kuno yang terpahat dalam ingatan peradaban, terdapat satu nama yang bersinar bagai bintang di kegelapan. Seorang ksatria yang bukan manusia, namun memiliki hati yang lebih murni dari emas. Kekuatannya tak tertandingi, kesetiaannya tak tergoyahkan. Ia adalah Hanoman, sang panglima kera putih. Namun, siapa sebenarnya sosok legendaris ini? Dari mana datangnya kekuatannya yang luar biasa? Dan apa yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan teragung dalam wiracarita Ramayana? Mari kita selami kisahnya, sebuah perjalanan takdir yang mengukir namanya abadi dalam sejarah. Jauh sebelum Hanoman dikenal sebagai panglima perkasa, ia hanyalah seorang bayi kera yang lahir dari takdir yang luar biasa. Kisahnya dimulai dari sebuah kutukan yang menimpa bidadari bernama Anjani, yang kemudian dilahirkan kembali ke dunia sebagai seekor kera. Anjani, dengan hati yang tulus, menjalani kehidupan barunya sebagai petapa di sebuah hutan. Pada suatu hari, takdir membawanya pada pertemuan tak terduga dengan Dewa Bayu, sang dewa angin yang perkasa. Pertemuan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana alam semesta yang lebih besar. Anjani, yang sedang melakukan tapa, menerima anugerah tak terduga dari Dewa Bayu. Dalam suatu momen suci, Dewa Bayu menyalurkan kekuatan ilahinya ke dalam rahim Anjani. Kekuatan ini bukanlah sembarang kekuatan, melainkan esensi dari angin itu sendiri, yang memberinya kecepatan dan energi tak terbatas. Dari perpaduan antara spiritualitas Anjani dan kekuatan ilahi Bayu, lahirlah seorang bayi kera yang kelak akan menjadi pahlawan agung. Bayi ini diberi nama Anjaneya, yang berarti anak Anjani, sebuah nama yang mengingatkan pada ibunya yang penuh kasih sayang. Namun, Anjaneya bukanlah bayi biasa. Ia tumbuh dengan cepat, menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang luar biasa sejak dini. Saat masih sangat kecil, ia melihat matahari terbit dan menganggapnya sebagai buah yang lezat. Dengan kelincahan yang mengejutkan, ia melompat ke langit, berniat untuk memetiknya. Tindakan ini mengejutkan para dewa di kahyangan. Indra, sang raja para dewa, melihat kenekatan Anjaneya dan menganggapnya sebagai ancaman. Dengan paniknya, Indra melemparkan petirnya, Vajra, ke arah Anjaneya. Petir Indra menghantam rahang Anjaneya, menyebabkannya terjatuh kembali ke bumi. Insiden ini meninggalkan luka pada rahangnya, yang kelak akan menjadi ciri khasnya. Ayahnya, Dewa Bayu, yang menyaksikan kejadian itu, murka. Ia menarik seluruh udara dari alam semesta, menyebabkan semua makhluk kesulitan bernapas. Kekuatan Bayu begitu dahsyat sehingga para dewa terpaksa memohon maaf. Mereka pun menganugerahkan berbagai berkah kepada Anjaneya. Para dewa berjanji bahwa Anjaneya tidak akan pernah mati akibat senjata apapun. Ia akan kebal terhadap petir dan api, serta memiliki kekuatan yang luar biasa. Dewa Surya memberinya kemampuan untuk mengendalikan api dan cahaya, sedangkan Dewa Varuna memberinya kekebalan terhadap air. Berkah-berkah ini menjadikannya makhluk yang hampir tak terkalahkan. Setelah dianugerahi berbagai kekuatan, Anjaneya pun diberi nama baru oleh para dewa, yaitu Hanoman, yang berasal dari kata Hanu, rahang, dan Man, terkena, merujuk pada luka di rahangnya. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Hanoman. Hanoman tumbuh di bawah asuhan ibunya, Anjani, dan sang ayah, Dewa Bayu, yang selalu mengawasinya dari jauh. Ia menghabiskan masa kecilnya di sebuah hutan yang indah, mempelajari berbagai ilmu dan ajaran dari para petapa. Namun, kekuatannya yang tak terkendali seringkali menimbulkan masalah. Dengan kenakalan khas anak-anak, ia sering menggunakan kekuatannya untuk bermain-main, seperti merobohkan pohon-pohon atau memindahkan gunung-gunung kecil. Kenakalan ini membuat para petapa di hutan merasa terganggu. Mereka pun mengadu kepada Dewa Bayu.
meminta agar kekuatan Hanoman dikekang. Atas permintaan para petapa, Hanoman dikutuk untuk melupakan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatannya akan kembali hanya jika ada seseorang yang mengingatkannya akan jati dirinya. Kutukan ini menjadi pelajaran penting bagi Hanoman, bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijaksana. Meskipun kekuatannya tersembunyi, Hanoman tetap tumbuh menjadi kera yang cerdas dan berjiwa ksatria. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mempelajari Weda dan berbagai ilmu pengetahuan dari gurunya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu bersemangat untuk belajar. Kecerdasan dan ketulusan hatinya membuatnya dihormati oleh semua makhluk di hutan. Kehidupan Hanoman di hutan memberinya kedamaian, namun takdirnya akan membawanya pada jalan yang lebih besar. Kutukan yang menyembunyikan kekuatannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang akan membawanya bertemu dengan takdirnya sebagai abdi setia Rama, sang titisan Dewa Wisnu. Waktu terus berlalu, dan Hanoman tumbuh menjadi kera yang gagah perkasa. Meskipun kekuatannya yang luar biasa terkunci, ia tetap memiliki kecerdasan dan kesigapan yang tak tertandingi. Kehidupannya yang damai di hutan berubah ketika ia bertemu dengan dua pangeran yang sedang mengembara. Kedua pangeran ini adalah Rama dan Laksmana, yang sedang dalam pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik oleh raksasa Rahwana. Rama dan Laksmana yang kelelahan setelah perjalanan jauh, sampai di sebuah wilayah yang dikuasai oleh bangsa Kera. Di sana, mereka bertemu dengan Sugriwa, seorang Kera yang diusir dari kerajaannya oleh kakaknya sendiri, Subali. Sugriwa hidup dalam ketakutan, bersembunyi di pegunungan Risyamuka, di mana Subali tidak bisa masuk karena kutukan. Hanoman, yang saat itu adalah penasihat setia Sugriwa, melihat kedatangan Rama dan Laksmana. Ia merasa curiga terhadap mereka dan memutuskan untuk menyelidiki. Hanoman menyamar sebagai seorang petapa dan menghampiri Rama dan Laksmana. Ia bertanya tentang identitas mereka dan tujuan kedatangan mereka. Rama, dengan ketulusan hatinya, menceritakan seluruh kisahnya. Bagaimana Sinta diculik oleh Rahwana dan bagaimana ia kehilangan segalanya. Hanoman yang mendengarkan cerita itu, merasakan empati yang mendalam. Ia melihat kejujuran dan kebaikan hati dalam diri Rama, dan ia menyadari bahwa Rama adalah sosok yang ditakdirkan untuk hal-hal besar. Setelah mendengarkan cerita Rama, Hanoman merasa yakin bahwa Rama adalah sosok yang tepat untuk membantu Sugriwa. Ia pun menanggalkan penyamarannya dan menunjukkan wujud aslinya sebagai Kera. Ia memperkenalkan dirinya dan mengajak Rama dan Laksmana untuk bertemu dengan Sugriwa. Ia menjelaskan situasi Sugriwa yang merasa putus asa dan tidak berdaya melawan Subali. Pertemuan antara Rama dan Sugriwa adalah momen yang mengubah segalanya. Rama berjanji akan membantu Sugriwa merebut kembali kerajaannya dari Subali. Sebagai imbalannya, Sugriwa berjanji akan membantu Rama mencari Dewi Sinta. Perjanjian ini mengikat mereka dalam sebuah ikatan persahabatan dan aliansi yang kuat. Hanoman, yang menjadi saksi perjanjian ini, merasa lega dan optimis. Ia tahu bahwa dengan bantuan Rama, masa-masa kelam Sugriwa akan segera berakhir. Rama, dengan kekuatannya yang luar biasa, menantang Subali dalam pertarungan. Namun, karena Subali memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Sugriwa, Rama merasa sulit untuk membedakan keduanya. Hanoman, dengan kecerdasannya, memberikan ide kepada Rama. Ia menyarankan agar Rama memakaikan kalung bunga kepada Sugriwa, sehingga ia bisa membedakan mana Subali dan mana Sugriwa. Dengan rencana ini, Rama berhasil mengalahkan Subali. Setelah Subali dikalahkan, Sugriwa kembali naik takhta sebagai Raja Kera. Namun, janji untuk membantu Rama mencari Sinta tidak dilupakan. Sugriwa segera memerintahkan para prajurit Kera untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mencari Sinta.
Hanoman, yang telah membuktikan kesetiaannya kepada Sugriwa, diutus untuk memimpin pencarian. Ia adalah kera yang paling cerdas dan paling berani di antara semuanya. Rama, yang merasa sangat berterima kasih kepada Hanoman atas bantuan dan kesetiaannya, memberikan cincinnya kepada Hanoman. Cincin ini bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol kepercayaan. Cincin ini juga akan menjadi bukti bagi Sinta bahwa Hanoman adalah utusan yang dikirim oleh Rama. Dengan cincin ini, Hanoman memulai perjalanan paling penting dalam hidupnya. Hanoman memulai perjalanannya menuju Alengka, negeri para raksasa yang diperintah oleh Rahwana. Namun, ada satu rintangan besar yang harus ia taklukkan, lautan yang membentang luas. Lautan itu sangat dalam dan penuh dengan bahaya. Tak ada kera lain yang berani melintasinya. Namun, bagi Hanoman, ini bukanlah halangan yang berarti. Ia adalah putra dari Dewa Bayu, sang dewa angin, yang memiliki kekuatan untuk terbang. Namun, Hanoman harus menghadapi satu masalah. Ia melupakan kekuatannya yang luar biasa, karena kutukan yang diberikan para petapa di masa lalunya. Para prajurit kera lainnya, yang dipimpin oleh Jambawan, mengingatkan Hanoman akan jati dirinya. Mereka menceritakan kembali kisah kelahirannya, kekuatan ilahinya, dan bagaimana ia pernah mencoba memakan matahari. Cerita-cerita ini membangkitkan kembali ingatan Hanoman, dan perlahan-lahan kekuatannya pun kembali. Setelah kekuatannya kembali, Hanoman bersiap untuk melintasi lautan. Dengan satu lompatan yang luar biasa, ia terbang ke langit, melintasi samudra yang luas. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk seekor raksasa laut yang mencoba menelannya. Namun, dengan kecerdasan dan kekuatannya, Hanoman berhasil lolos dari semua bahaya. Ia terus terbang, tidak gentar, sampai akhirnya ia melihat Pulau Alengka di kejauhan. Alengka adalah kota yang sangat indah, namun juga sangat dijaga ketat. Gerbang-gerbangnya dijaga oleh para raksasa yang kuat. Hanoman, yang tidak ingin menimbulkan kecurigaan, menyamar menjadi seekor kera kecil. Ia menyelinap ke dalam kota, mencari-cari keberadaan Sinta. Ia menjelajahi istana Rahwana, melihat-lihat taman, dan memeriksa setiap sudut kota. Namun, Sinta tidak ditemukan. Akhirnya, setelah pencarian yang panjang, Hanoman menemukan Sinta di sebuah taman yang disebut Asoka. Sinta terlihat sangat sedih, duduk di bawah pohon, dikelilingi oleh para raksasi yang bertugas menjaganya. Rahwana datang dan mencoba membujuk Sinta untuk menjadi istrinya. Namun Sinta menolak dengan tegas. Ia tetap setia kepada Rama. Melihat kesetiaan Sinta, hati Hanoman tergerak. Ia menunggu kesempatan yang tepat untuk mendekatinya. Saat para raksasi tertidur, Hanoman turun dari pohon dan mendekati Sinta. Ia memberikan cincin Rama kepada Sinta sebagai bukti bahwa ia adalah utusan yang dikirim oleh Rama. Sinta, yang awalnya terkejut dan takut, merasa sangat bahagia melihat cincin itu. Ia akhirnya memiliki harapan bahwa Rama akan datang menyelamatkannya. Ia pun menceritakan semua yang terjadi padanya dan meminta Hanoman untuk menyampaikan pesannya kepada Rama. Hanoman, setelah mendapatkan pesan dari Sinta, memutuskan untuk melakukan satu tindakan lagi sebelum kembali. Ia ingin menunjukkan kekuatannya kepada Rahwana dan para raksasa di Alengka. Ia mulai merusak Taman Asoka, mencabut pohon-pohon, dan menghancurkan bangunan-bangunan. Tindakan ini membuat Rahwana murka, dan ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Hanoman. Namun, para prajurit raksasa tak mampu menandingi kekuatan Hanoman. Hanoman, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, berhasil mengalahkan semua prajurit raksasa yang mencoba menangkapnya. Namun, ia membiarkan dirinya ditangkap oleh putra Rahwana, Indrajit, sebagai bagian dari rencananya. Ia ingin bertemu langsung dengan Rahwana dan menyampaikan pesan Rama. Rahwana,
yang merasa bangga telah menangkap utusan kera ini, memerintahkan para prajuritnya untuk membakar ekor Hanuman. Para raksasa mulai membakar ekor Hanuman dengan kain dan minyak. Namun, mereka tidak tahu bahwa api tidak akan bisa menyakiti Hanuman, karena ia memiliki kekebalan terhadap api. Ekor Hanuman yang terbakar justru menjadi senjata yang mematikan. Dengan ekornya yang menyala-nyala, Hanuman melompat dari satu bangunan ke bangunan lain, membakar seluruh kota Alengka. Kebakaran itu sangat dahsyat, menghancurkan hampir seluruh kota, dan membuat para raksasa panik. Setelah Alengka terbakar habis, Hanuman kembali ke lautan. Ia mencelupkan ekornya ke dalam air untuk memadamkan api. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Rama. Perjalanannya kali ini dipenuhi dengan rasa bangga dan kepuasan. Ia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Ia tidak hanya menemukan Sinta, tetapi juga menunjukkan kekuatan Rama kepada Rahwana dan para raksasa. Ketika Hanuman sampai kembali ke tempat Rama, ia menceritakan semua yang terjadi. Ia menjelaskan bagaimana ia menemukan Sinta di Taman Asoka, bagaimana ia memberikan cincin Rama, dan bagaimana ia membakar seluruh kota Alengka. Mendengar cerita itu, Rama dan Laksmana merasa sangat gembira. Harapan mereka kembali menyala. Rama memuji keberanian dan kesetiaan Hanuman. Hanuman juga menyampaikan pesan Sinta kepada Rama. Sinta meminta Rama untuk segera datang menyelamatkannya. Pesan ini semakin membulatkan tekad Rama untuk menyerang Alengka. Ia merasa sangat terharu dengan kesetiaan Sinta dan merasa berutang budi kepada Hanuman atas semua yang telah ia lakukan. Hanuman tidak hanya menjadi utusan, tetapi juga menjadi sahabat setia. Dengan informasi yang dibawa oleh Hanuman, Rama kini memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan Rahwana dan tata letak kota Alengka. Ia mulai menyusun rencana untuk menyerang kerajaan raksasa itu. Ia mengumpulkan seluruh pasukan Kera, bersiap untuk sebuah pertempuran besar yang akan menentukan nasib Sinta dan seluruh alam semesta. Hanuman, sang panglima kera putih yang sakti, akan berada di garis depan, siap untuk berjuang demi kebenaran dan kesetiaan. Setelah Hanuman kembali dengan berita yang sangat dinantikan, Rama tidak membuang waktu. Ia menyadari bahwa pertempuran melawan Rahwana tidak bisa dilakukan tanpa menyeberangi lautan yang memisahkan mereka dari Alengka. Tantangan ini sungguh besar, bahkan bagi seorang dewa yang menjelma menjadi manusia seperti Rama. Namun, dengan kekuatan tekad dan bantuan sekutu barunya, yaitu Sugriwa dan para Wanara, Rama memulai sebuah proyek yang tampaknya mustahil, membangun jembatan di atas samudra. Pada awalnya, Rama memohon bantuan dari Dewa Samudra agar ia bisa menyeberang dengan mudah. Ia melakukan meditasi dan berdoa selama berhari-hari. Namun, Dewa Samudra tidak muncul. Hal ini membuat Rama murka. Ia mengambil busurnya, bersiap menembakkan panah yang bisa mengeringkan seluruh lautan. Ketakutan, Dewa Samudra akhirnya muncul dan menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengeringkan lautan, karena itu adalah bagian dari takdir alam semesta. Namun, ia memberikan solusi lain. Dewa Samudra memberitahu Rama tentang dua wanara bersaudara yang memiliki kekuatan khusus, yaitu Nala dan Nila. Keduanya adalah arsitek ulung yang dikaruniai kemampuan untuk membuat batu, dan benda apapun yang mereka lempar ke air bisa mengapung. Berkat anugerah dari dewa, setiap batu yang mereka sentuh akan kehilangan beratnya dan tidak akan tenggelam. Ini adalah jawaban atas doa Rama. Dengan arahan dari Nala dan Nila, proyek pembangunan jembatan pun dimulai. Ribuan kera dari seluruh penjuru hutan dikerahkan. Ada yang memotong pohon, ada yang mengangkut batu-batu besar dari pegunungan, dan ada pula yang membantu Nala dan Nila menata jembatan. Hanuman, dengan kekuatannya yang tak tertandingi, menjadi pahlawan utama dalam proyek ini.
Ia tidak hanya mengangkut batu-batu yang sangat besar, tetapi juga membantu mengorganisasi para wanara. Kecepatan dan kekuatannya mempercepat proses pembangunan jembatan secara signifikan. Dalam kisah yang tak lekang oleh waktu, bahkan seekor tupai kecil pun ikut andil dalam proyek pembangunan jembatan ini. Dengan segenap kekuatannya, tupai itu mengangkut butiran-butiran pasir basah untuk mengisi celah-celah di antara bebatuan. Rama yang melihat pengorbanan kecil namun tulus ini, tersentuh hatinya. Ia mengusap punggung tupai itu, meninggalkan 3 garis pada punggungnya, yang kini menjadi tanda khas seekor tupai. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun, memiliki arti yang besar. Setelah beberapa hari kerja keras, jembatan yang kokoh dan panjang itu akhirnya selesai. Jembatan ini kemudian dikenal sebagai Ram Setu atau Jembatan Rama. Pembangunan jembatan ini bukan hanya menjadi bukti kekuatan para wanara, melainkan juga simbol dari persatuan dan keyakinan. Dengan jembatan ini, Rama, Laksmana, dan seluruh pasukan wanara akhirnya bisa melintasi lautan dan melangkah menuju Alengka, tanah para raksasa. Mereka menyeberangi jembatan dengan penuh semangat. Di sisi lain lautan, mereka mendirikan perkemahan. Para raksasa di Alengka, yang melihat pasukan kera dalam jumlah yang tak terhitung, menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Rama akan mampu menyeberangi lautan. Kedatangan pasukan Rama adalah deklarasi perang yang jelas, sebuah sinyal bahwa Rahwana harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Namun, Rahwana dengan kesombongannya yang luar biasa tidak merasa gentar. Ia menganggap para kera itu hanyalah makhluk rendahan yang bisa dengan mudah dikalahkan. Ia memerintahkan para panglimanya untuk bersiap-siap, menganggap enteng ancaman yang ada di hadapannya. Ia tidak tahu bahwa pasukan kera yang dipimpin oleh Sugriwa dan Hanoman memiliki semangat yang membara dan kekuatan yang jauh melebihi dugaannya. Sebelum pertempuran dimulai, Rama mengirimkan seorang utusan terakhir untuk memberikan kesempatan kepada Rahwana. Rama meminta Rahwana untuk mengembalikan Sinta dan menghindari pertumpahan darah. Namun, Rahwana menolak dengan angkuh. Ia bersikeras mempertahankan Sinta dan menantang Rama untuk bertempur. Dialog antara utusan Rama dan Rahwana menjadi momen penting yang menunjukkan perbedaan karakter antara kedua tokoh ini. Dengan penolakan Rahwana, tidak ada lagi jalan kembali. Keputusan untuk bertempur telah ditetapkan. Langit di atas Alengka menjadi gelap, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menahan napas, menanti dimulainya pertempuran dahsyat yang akan mengguncang bumi. Hanoman, dengan posisi di garis depan pasukan wanara, siap untuk menghadapi musuh yang telah lama ia kenal, raksasa-raksasa yang menguasai Alengka. Genderang perang akhirnya ditabuh. Pertempuran besar antara pasukan Kera dan pasukan raksasa di Alengka pun pecah. Bumi bergetar dan langit dipenuhi oleh teriakan perang. Hanoman, sebagai panglima utama, memimpin pasukannya dengan gagah berani. Kekuatannya yang tak terhingga dan kecepatannya yang luar biasa menjadikannya momok yang menakutkan bagi para raksasa. Ia melompat dari satu tempat ke tempat lain, menghancurkan musuh-musuhnya dengan tangan kosong. Perang ini adalah pertempuran yang tak seimbang. Di satu sisi, pasukan Kera memiliki semangat dan kekuatan yang luar biasa. Namun mereka tidak memiliki senjata canggih. Di sisi lain, pasukan raksasa memiliki senjata yang mematikan dan kekuatan sihir yang gelap. Rahwana, dengan angkatan perangnya yang besar, mengandalkan kekuatan para panglimanya, seperti Indrajit, Kumbakarna, dan Meghananda, untuk mengalahkan pasukan Rama. Hanoman berhadapan dengan berbagai raksasa kuat dalam pertempuran ini. Ia bertarung dengan Aksha, putra bungsu Rahwana, dan berhasil mengalahkannya. Ia juga berhadapan dengan panglima-panglima raksasa lainnya. Dengan kecerdasan dan kelincahannya,
ia menghindari serangan-serangan mereka dan membalas dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Kekuatannya terlihat saat ia mampu mencabut pohon-pohon besar dan menggunakannya sebagai senjata. Namun, pasukan Rama juga mengalami kerugian besar. Banyak kera yang terluka parah. Laksmana, adik Rama, juga terluka akibat serangan panah sakti dari Indrajit. Panah itu memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat, sehingga melumpuhkan Laksmana. Keadaan ini membuat Rama sangat sedih dan khawatir. Ia menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan mudah, dan ia membutuhkan keajaiban untuk menyelamatkan adiknya. Situasi menjadi sangat genting. Rama membutuhkan obat dari Sanjiwani, sebuah gunung yang jauh di Himalaya. Obat itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Laksmana. Namun, tidak ada satupun yang bisa pergi ke sana dalam waktu singkat, kecuali Hanoman. Ia adalah satu-satunya yang memiliki kecepatan dan kekuatan untuk melakukan perjalanan yang mustahil ini. Rama, dengan berat hati, meminta Hanoman untuk melakukan misi penyelamatan. Tanpa ragu, Hanoman menerima tugas ini. Ia bersiap untuk melakukan perjalanan paling jauh dalam hidupnya. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, ia melompat ke langit dan terbang menuju Himalaya. Ia harus kembali sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, obat itu akan kehilangan kekuatannya. Misi ini bukanlah sekadar misi, melainkan sebuah pertaruhan nyawa yang sangat krusial, yang akan menentukan nasib perang. Dalam perjalanannya, Hanoman dihadang oleh banyak rintangan. Ia harus menghadapi makhluk-makhluk gaib, dan juga musuh-musuh yang dikirim oleh Rahwana. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia terus terbang, melewati gunung-gunung, lembah-lembah, dan lautan. Ia berpacu dengan waktu, dengan satu tujuan di pikirannya, menyelamatkan Laksmana dan memastikan kemenangan Rama. Akhirnya, ia sampai di Gunung Sanjiwani. Namun, ia tidak bisa menemukan tumbuhan yang tepat. Gunung itu penuh dengan berbagai jenis tumbuhan obat, dan ia tidak tahu mana yang harus diambil. Tanpa ragu, ia mengambil keputusan yang luar biasa. Dengan kekuatannya, ia mencabut seluruh gunung itu dan membawanya kembali ke Alengka. Keputusan ini menunjukkan keberanian dan kecerdasannya yang luar biasa. Momen itu adalah salah satu momen paling ikonik dalam Wiracarita Ramayana. Hanoman, sang Panglima Kera Putih, terbang di angkasa, membawa sebuah gunung besar di atas telapak tangannya. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Di bawahnya, pasukan Wanara dan raksasa yang masih bertempur terperangah. Mereka tidak pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Hanoman telah melampaui batas-batas kemampuannya demi menyelamatkan seorang sahabat. Perjalanan kembali, Hanoman juga tidak mudah. Rahwana, yang mengetahui tentang misi Hanoman, mengirimkan bala bantuan untuk menghentikannya. Hanoman harus melawan musuh-musuh ini sambil tetap memegang gunung di tangannya. Namun, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Kekuatan dan tekadnya jauh melebihi kekuatan fisik musuh-musuhnya. Ia terus maju, mendekati Alengka saat matahari mulai terbit. Tiba di perkemahan pasukan Rama, Hanoman segera menurunkan Gunung Sanjiwani. Tabib yang ahli, Susena, dengan cepat menemukan tumbuhan obat yang dibutuhkan dan mengolahnya. Obat itu diberikan kepada Laksmana, dan seketika itu juga, luka-lukanya sembuh dan ia kembali sadar. Seluruh pasukan Wanara bersorak gembira. Kehadiran Laksmana kembali memberikan semangat baru bagi pasukan Rama. Rama sangat berterima kasih kepada Hanoman. Ia memeluk Hanoman, menganggapnya bukan hanya sebagai seorang prajurit, melainkan sebagai seorang putra. Ikatan antara mereka semakin kuat. Misi penyelamatan ini adalah bukti nyata dari kesetiaan Hanoman yang tak tergoyahkan. Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi Rama dan Laksmana, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dengan kembalinya Laksmana,
pertempuran kembali berlanjut. Namun, kali ini, pasukan Rama memiliki semangat yang baru. Mereka tahu bahwa mereka memiliki Hanoman, pahlawan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Rahwana, di sisi lain, mulai merasa khawatir. Ia menyadari bahwa pasukannya bukanlah tandingan bagi kekuatan Hanoman. Namun, kesombongannya membuatnya tetap melanjutkan pertempuran. Hanoman, dengan kekuatannya yang pulih, kembali bertarung di garis depan. Ia menghadapi Kumbakarna, adik Rahwana, yang memiliki tubuh raksasa dan kekuatan yang sangat besar. Pertarungan antara mereka berdua adalah pertarungan yang sangat epik. Hanoman, dengan kelincahannya, menghindari serangan-serangan Kumbakarna yang lambat, namun mematikan. Ia kemudian menyerang titik-titik lemah Kumbakarna, sampai akhirnya berhasil mengalahkannya. Kematian Kumbakarna adalah pukulan telak bagi Rahwana. Ia mulai kehilangan harapan, namun ia tidak menyerah. Ia masih memiliki Indrajit, putranya yang paling kuat, yang memiliki kemampuan sihir, dan bisa menjadi tidak terlihat. Indrajit adalah musuh yang paling sulit dihadapi. Ia berhasil melukai Laksmana lagi dengan panahnya yang beracun, membuat pasukan Rama kembali terancam. Namun, Hanoman dengan kekebalannya terhadap racun berhasil melawan serangan sihir Indrajit. Ia membimbing Laksmana untuk melawan Indrajit dengan cara yang benar, dan akhirnya Laksmana berhasil mengalahkan Indrajit. Kematian Indrajit adalah akhir dari kekuatan Rahwana. Ia kini harus bertarung sendirian, menghadapi Rama secara langsung. Setelah semua panglimanya gugur, Rahwana akhirnya turun tangan. Ia, dengan kekuatannya yang besar dan pengalaman tempur yang tak tertandingi, berhadapan langsung dengan Rama. Pertarungan antara mereka berdua adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara Dharma dan Adharma. Langit menjadi gelap dan bumi bergetar. Panah-panah sakti melesat, menciptakan ledakan dan cahaya yang menyilaukan. Pertarungan ini berlangsung lama. Rama dan Rahwana memiliki kekuatan yang seimbang. Rahwana memiliki 10 kepala dan 20 tangan, membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Setiap kali Rama memotong satu kepala Rahwana, kepala itu akan tumbuh kembali. Hal ini membuat Rama kebingungan. Hanoman, yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan, memberikan petunjuk kepada Rama. Ia memberitahu Rama bahwa Rahwana memiliki rahasia di dalam tubuhnya. Sebuah panah sakti yang bisa membunuh Rahwana untuk selamanya. Dengan petunjuk dari Hanoman, Rama mengarahkan panahnya ke dada Rahwana, tempat di mana rahasia kekuatan Rahwana tersimpan. Panah itu mengenai sasaran dengan tepat, dan Rahwana pun tumbang. Kematian Rahwana disambut dengan sorak-sorai oleh pasukan Wanara. Langit kembali cerah, dan kedamaian kembali ke Alengka. Perang besar akhirnya selesai, dan kebaikan berhasil mengalahkan kejahatan. Setelah Rahwana tewas, Rama segera mencari Sinta. Sinta dibawa keluar dari Taman Asoka. Ia terlihat sangat bahagia, bisa bertemu kembali dengan Rama. Namun, Rama, dengan hati yang berat, meminta Sinta untuk melakukan sebuah ujian. Sinta harus membuktikan kesuciannya dengan melakukan ritual api. Ujian ini dilakukan bukan karena Rama tidak percaya pada Sinta, melainkan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Sinta tetap suci, meskipun ia berada di tangan Rahwana. Sinta dengan berani masuk ke dalam api. Namun, ia tidak terbakar. Api, yang merupakan saksi dari segala kebenaran, membuktikan bahwa Sinta tetap suci dan setia kepada Rama. Dewa Agni, Dewa Api, muncul dan membawa Sinta keluar dari api, menyerahkannya kepada Rama. Momen ini adalah momen emosional yang menandai akhir dari penderitaan Sinta. Dengan kembalinya Sinta, Rama, Laksmana, dan seluruh pasukan Wanara bersiap untuk kembali ke Ayodhya. Rama, dengan rasa terima kasih yang mendalam, memberikan hadiah kepada semua kera yang telah membantunya. Hanoman, yang telah menjadi sahabat paling setia,
dan pahlawan paling berjasa, diberikan hadiah berupa kalung mutiara. Namun, Hanoman dengan rendah hati menolak hadiah itu. Ia mengatakan bahwa ia hanya butuh cinta dan kasih sayang Rama di hatinya. Hanoman, yang telah menyelesaikan misinya, tidak ingin kembali ke Ayodhya. Ia memutuskan untuk tetap berada di hutan, berbakti kepada Rama dan Sinta dalam hatinya. Ia adalah sosok yang tidak mencari kemuliaan, melainkan hanya ingin berbakti kepada kebenaran. Pengabdiannya yang tulus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rama akhirnya kembali ke Ayodhya dan dinobatkan sebagai raja. Masa kekuasaannya dikenal sebagai Ram Raja, sebuah masa yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran, dan keadilan. Namun, di balik semua kemegahan itu, Hanoman tetap memilih untuk hidup sederhana, berbakti kepada Rama dari kejauhan. Kesetiaan dan pengabdiannya tidak pernah pudar, meskipun Rama sudah tidak lagi membutuhkannya dalam pertempuran. Kisah Hanoman tidak berakhir di situ. Setelah Ramayana, ia terus hidup selama berabad-abad, menjadi saksi dari berbagai zaman. Ia dianggap sebagai salah satu dewa yang hidup abadi, yang akan selalu ada untuk melindungi kebenaran dan menolong orang-orang yang berbakti. Kekuatan, kecerdasan, dan kesetiaannya menjadi warisan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hanoman juga memiliki peran penting dalam kisah Mahabharata, sebuah wiracarita lain yang juga sangat terkenal. Di sana, ia bertemu dengan Bima, seorang pahlawan Pandawa yang juga merupakan putra dari Dewa Bayu. Hanoman memberikan pelajaran kepada Bima tentang kerendahan hati dan kekuatan sejati. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Hanoman tidak hanya seorang prajurit, melainkan juga seorang guru spiritual. Hingga saat ini, Hanoman dipuja sebagai dewa dalam berbagai agama di Asia Selatan. Ia adalah simbol dari kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Kuil-kuil yang didedikasikan untuknya banyak ditemukan di India dan negara-negara sekitarnya. Patung-patung Hanoman yang gagah perkasa sering terlihat, mengingatkan kita pada kisah heroiknya yang tak terlupakan. Hanoman, sang Panglima Kera Putih, adalah sosok yang lebih dari sekadar pahlawan. Ia adalah manifestasi dari pengabdian yang tak tergoyahkan. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada fisik, melainkan juga pada hati yang tulus. Kisahnya mengajarkan kita untuk selalu berbakti pada kebenaran, untuk selalu setia pada janji, dan untuk selalu berani menghadapi rintangan, sebesar apapun itu. Pada akhirnya, kisah Hanoman adalah kisah tentang sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan dari seorang anak kera yang nakal menjadi seorang pahlawan abadi yang menginspirasi jutaan orang. Ia adalah cerminan dari kekuatan internal yang ada di dalam setiap diri kita, menunggu untuk dibangkitkan. Hanoman, sang Bayu Putra, akan selalu hidup dalam ingatan sebagai pahlawan yang tidak pernah meminta imbalan, melainkan hanya berbakti pada cintanya yang tulus.